Ini sunset di kapal. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan hari ini kita akan menuju ke Singapura terlebih dahulu. Kemudian kita akan menaiki kapal karena saya ada ceramah di kapal dan anak-anak ikut deh. Ya. Hari ini masih jam 6 pagi dan sekarang kita menuju ke pesawatnya dulu. Mereka ngantuk, soalnya ini pagi-pagi banget, jadi nggak tidur. Oke, silakan tidur. Jadi teman-teman sekalian, dakwah kali ini agak berbeda karena kalau biasanya dakwah saya ditemani oleh satu orang saja yang biasanya mendampingi. Sekarang memang karena dakwahnya itu di kapal pesiar, alhamdulillah. Jadi ada pembicara dari Malaysia, dari Indonesia, dari Singapura, sehingga keluarga juga ikut, alhamdulillah. Jadi Mariam Khadijah Ibrahim juga ikut. Jadi lihat perjalanan saya dan keluarga selama di kapal pesiar. Kemarin nangis kenapa? Khadijah ya tadi ya? Selamat menikmati perjalanan ini. Terima kasih telah Malaysia. Good morning, ladies and gentlemen. Sir Captain speaking from the flight deck. Welcome on board Malaysia flight number 2. Takut ya pesawat? Enggak ya. Punya ya? Nah teman-teman sekalian, sekarang udah sampai ke Singapura.
dari Indonesia. Ada saya dan ada Ustadz Muzammil. Itu perwakilan dari Indonesia. Jadi sekarang kita akan bersama dengan beliau dan keluarga. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih nunggu barang tadi. Dan saya tidak sendirian karena ada Ustadz Muzammil dan juga sang istri dan juga ada Haura. Katanya kemarin sama penyelenggara acara ini bukan pertama kali ya, udah sebelumnya. Gimana rasanya naik kapal? Ini kan kalau untuk saya ini pertama kali. Gimana menurut Ustadz Muzammil ini ketika berdakwah atau menjadi imam di kapal itu bedanya apa sih sebenarnya? Alhamdulillah sih pengalaman baru aja gitu. Jadi di kapal bisa ada sholat berjamaah, restorannya bisa halal, ya program religi lah. Seru lah. Program religi yang dibawa ke kapal pesiar. Jalan-jalan. Insya Allah. Jadi sekalian mau berdakwah sekalian bersama dengan anak-anak. Ada juga ibu yang ikut. Assalamualaikum ibu. Kemarin tuh saya dakwah di PD. Ya bu ya, PD ya. Ternyata ibu tuh dari PD. Ternyata Muzammil ini dari PD, orang PD. Dan sekarang kita langsung menuju ke kapalnya, mungkin ya saya nggak tahu juga. Yuk kita langsung ke sana. Yuk. Assalamualaikum. Kita sampai di pelabuhan. Itu di arah mana? Nah, masih di pelabuhan sambil nunggu naik kapalnya karena ini adalah pelayaran Islami. Jadi tadi panitianya ngasih kita sejadah dan juga tasbih. Jadi setiap orang punya satu sejadah, setiap orang dapat satu tasbih dan juga dapat kompas untuk arah sholat. Ini dia. Mana sejadahnya? Oh, ini tasbihnya. Oke. Terus sejadah-sejadahnya. Mantap. Ya nih. Pelan ya. Jadi teman-teman sekalian, ini luar biasa. Ini dari Jakarta tuh jam 5 pagi, jam 4 pagi ya, jam 4 pagi. Pokoknya sampai Singapura. Sekarang mau jam 1 siang belum naik kapal juga di Singapura ini. Dan jadi di sebelah kiri saya teman-teman lihat, itu kayak ada skoci gitu. Tahu nggak? Saya ingat apa? Ingat film Titanic. Bismillah, Allah jaga. Jadi ini kapal, saya baru pertama kali naik kapal terus kayak gini. Dan teman-teman lihat ini ada kayak skoci gitu tuh. Tuh. Ini kapalnya. Jadi ini udah di dalam kapalnya, dan ternyata kamar kita terpisah-pisah teman-teman sekalian. Ada yang di deck 8, deck 6, deck 9, jadi lantainya tuh beda-beda. Nah sekarang kita mau nganterin ibu sama papa dulu di kamarnya ini. Kita lihat ya kamarnya kayak gimana di Royal Caribbean. Mau kemana tuh? Yuk. Jadi kamarnya ini nih, review kamar ya teman-teman sekalian, beda-beda. Kalau kamar ini tuh ada mejanya, kayak meja buat nulis-nulis, kayak ada air panas gini, kayak di kamar hotel sih. Terus ada kursi buat duduk kayak gini. Terus setelah itu kasur. Nah ini tuh kamar mandinya kayak gini nih teman-teman sekalian, di dalam kapal. Kamar mandinya kayak gini tuh. Kamar mandinya kayak gini. Tuh. Oke, abang dulu, Bang.
Jadi ini kamar mandinya. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Let's go, kita makan. Yuk, teman-teman sekalian, kuncinya itu di sini nih. Jadi kita bisa ambil kayak gini. Tuh. Udah, yuk. Namanya Kayak gitu. Oke, sekarang kita mau Ini makan. player kan rusak, nggak bisa mana. Teman-teman lihat itu apa koper-koper ini. Jadi tadi waktu di pelabuhan koper-koper ini tuh udah diambil sama petugasnya dan mereka langsung nganterin ke kamarnya gitu. Nah ini dia liftnya. Sekarang kita mau ke lantai 11. Jadi ini ada dua sebenarnya tempat makannya, lantai 11 sama lantai 4. Kalau yang lantai 4 tuh makanan halal semua. Kalau lantai 11 tuh campuran makanannya. Jadi kita yang harus milih-milih mana makanan halal untuk kita di lantai 11. Nanti di lantai 13 tuh kayaknya sih yang bisa ngeliat laut. Nanti kita akan ke sana juga. Saya akan ajak teman-teman untuk ke sana. Jadi di sini tempat makannya di lantai 11. Teman-teman lihat sebelah sini tuh kayak lautnya gitu, tapi backlight. Di sini kayaknya buat berenang deh. Kayaknya ya. Ini buat air hangat, air panas. Gak ada ikannya, kita boleh berenang di situ, Kak. Nah, terus tempat ini kolam, kayaknya berendam sih, ini bukan berenang. Soalnya airnya air panas. Terus di sini tuh lautnya tuh. Dan kita udah lapar banget. Dan ada roti welcome on the board Royal Caribbean. Bisa dimakan oleh semua penumpang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Royal Caribbean buat semua peserta Flair Islami 37 perpuluhan 0. Dan yang kita nantikan Ustazah Oki Setiana Dewi dari Kota Indonesia. Teman-teman sekalian, hari ini adalah pengenalan siapa saja pembicaranya, siapa saja pengisi acaranya kepada para jemaah. Dan tadi udah dijelasin, ini kapal yang besar banget, ada tempat main futsalnya, ada main basketnya, kolam renang, ice skating, ada golf. Nah, nanti kita sambung lagi, kita foto dulu. Jadi ini hari pertama di Royal Caribbean ini memang masih capek banget sih. Karena bayangin teman-teman dari Jakarta ke Singapura itu kan subuh. Terus habis itu nunggu di imigrasinya lama di Singapura. Kemudian sampai di sini juga tadi ada drill gitu kayak latihan kalau misalnya kapalnya nauzubillah min dzalik tenggelam gitu. Jadi memang udah ada caranya, nanti kalian harus ke ke lantai yang keberapa, gimana cara pakai pelapuk, itu melelahkan sekali. Jadi belum ada istirahat dari subuh sampai jam 6 sore ini, belum ada istirahat sama sekali. Hari ini agak lelah, tapi 1 jam lagi kita akan ada sholat berjamaah, sholat maghrib di atas kapal. Jadi istimewanya di Royal Caribbean ini, kapal pelayaran Islami ini adalah dia ada sholat berjamaah di paling atasnya kapal. Jadi saya nanti mau ajak anak-anak untuk sholat maghrib dan isya untuk melihat keindahan ciptaan Allah di lautan, insyaallah. Dan sekarang kita udah di kamar lagi, udah sama anak-anak lagi. Mana Khadijah? Astagfirullahaladzim. Nah, tuh sekalian. Tuh dia. Kak Khadijah takut nggak naik kapal? Khadijah nggak takut. Kak, anginnya Kak.
Oh. Jadi kamar yang ini berhadapan langsung ke lautan. Kakak seneng gak naik kapal? Seneng. Jadi nanti jam 1 jam lagi akan ada sholat maghrib di paling atas. Dan bisa ngelihat lautan secara luas. Jadi sebenarnya ini menarik ya, karena kan kalau cruise itu kan terkesan sebuah percutian atau libur yang mewah karena memang mahal harganya. Tapi ternyata yang kita bisa ambil sisi positifnya adalah ternyata di dalam cruise juga ada loh khusus untuk pelayaran yang halal, pelayaran yang islami, dimana di dalamnya itu kita ada sholat tahajud bareng-bareng. Sholat tahajud itu setiap malam, sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah, isya juga begitu. Kemudian ada ceramah agama, dimana saya juga ngisi di situ. Kemudian ada pertunjukan nasyid dan sebagainya. Jadi kalau selama ini orang-orang yang kayaknya kalau misalnya ikut pelayaran atau cruise ini pasti yang hedon gitu ya, yang duniawi, tapi ternyata ada pelayaran yang islami. Ini setiap tahun loh di Royal Caribbean ini. Tadi naiknya lewat Singapura, kemudian 4 hari akan ada di kapal ini. Oke, sekarang kita mau siap-siap dulu untuk naik ke atas untuk sholat maghrib isya berjamaah. Jadi ini kapalnya, teman-teman sekalian. Kita tuh ada di depan sini, mau sholat di atas sini. Terus nanti kita bisa naik ke sini juga, teman-teman sekalian. Terus di belakang sini tuh ada ada kolam renang, ada ada sepak bola, ada basket di sini nih. Terus kalau di sini tuh ntar ada ice skating, kayak gitu. Jadi tuh kayak gini nih teman-teman sekalian, kayak mall gitu tuh. Ini sunset di kapal. Nah, sekarang kita mau ke tempat makannya di restorannya. Tapi sebelum kita masuk ke tempat makannya, kita kan ada museum kayak pameran lukisan gitu. Bisa. Baba ada harimau, Baba ada harimau. Dia cantik banget dia. Enak deh. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita tuh dapat kartu ini nih. Ini table untuk kita makan malam. Dan kartu ini tuh bermanfaat untuk kalau misalnya teman-teman mau beli apa-apa di kapal ini bisa pakai ini. Nanti ketika kita keluar dari kapal Royal Caribbean ini, kita tinggal melunasi semuanya yang kita belanja itu. Terus kan kita juga belanja di Phuket. Nah, ini juga kayak paspornya lah. Jadi kalau keluar dari kapal mau ke Phuket silakan. Nah, di situ pakai identitas ini. Jadi ini tuh penting banget, harus dibawa kemana-mana gitu. Makanya saya selalu kalungin ini. Terus ini tuh ada itinerary-nya teman-teman sekalian. Nih saya kasih tahu ya itinerary-nya apa aja. Jadi sekarang saya tuh lagi makan malam habis sholat. Oke, saya mau tunjukin itinerary kalau teman-teman ikut pelayaran Islamik dengan Royal Caribbean. Saya ngajak teman-teman semua tahun depan, atau biasanya dalam beberapa bulan sekali mereka suka ada sih pelayaran Islamik itu. Teman-teman harus ikut. Kalau teman-teman Allah berikan kelebihan rezeki, biar kita bisa berlibur tapi juga mengingat Allah. Karena di sini kan tadi sholat maghrib berjamaah, qiyamul bareng-bareng, sholat subuh berjamaah, ceramahnya banyak dalam satu hari. Itinerary-nya, oke. Jadi itinerary-nya tuh banyak teman-teman sekalian. Kayak contohnya kayak gini lah nih, teman-teman lihat nih. Sholat zuhur dan asar. Tuh.
Kak. Wih. Yummy. Mau kucek sik. Apa lagi bang? Apa lagi bang? Gimana? Buat dah. Teman-teman sekalian, sekarang udah jam 12 malam, ngantuk banget karena kan dari subuh ya, non-stop. Belum istirahat. Baru selesai briefing tadi untuk persiapan besok. Jadi sebenarnya puncak acaranya itu besok. Jadi kita tuh mau bikin kayak pertunjukan gabungan antara nasyid, kemudian qori, tadabur, dan saya tugasnya adalah sebagai yang membawakan kisah. Dimana lagi kamar saya? Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat ya besok gimana penampilan dari kami semua berkolaborasi, karena ini menarik karena nggak ada latihan sama sekali. Maksudnya latihan satu panggung bareng-bareng tuh nggak ada. Jadi kita cuma dikasih tahu nanti oke yang pertama atau oke yang terakhir kayak gitu, dan cuma dikasih tahu tema-temanya. Tapi ini PR besar buat saya karena saya kan tugasnya adalah kisah yang menceritakan kisahnya Rasul. Jadi saya harus tahu apa yang dibacakan oleh qori, tadabur, apa yang kira-kira akan dibacakan oleh kawan saya tersebut, dan lagu-lagu yang dibawakan oleh nasyid intim itu lagunya apa, liriknya apa, saya harus tahu supaya nyambung ketika saya membacakan mengenai kisah-kisahnya. Jadi kan lagu, abis itu maksud saya nasyid, abis itu Quran, kemudian tadabur, kemudian saya kisah kayak gitu. Jadi kan kita harus tahu apa yang dibicarakan teman-teman kita supaya nyambung kisahnya. Ini PR banget, dan malam ini kayaknya saya mau prepare itu semua. Jadi mungkin tidurnya agak larut supaya besok bisa memberikan penampilan terbaik. Oh ya, nonton video selama saya di kapal Royal Caribbean ini di vlog berikutnya di hari kedua saya di atas kapal. Saya mau istirahat dulu. Gading mau persiapan buat besok dulu. Assalamualaikum.